Kaum muslimin rahimakumullah, wahyu, ilham, intuisi atau filsafat yang diperoleh manusia yang siap dan suci jiwanya, atau apa yang diduga sebagai kebetulan yang dialami oleh ilmuwan yang tekun, kesemuanya tidak lain kecuali bentuk-bentuk pengajaran Allah yang dapat dianalogikan dengan kasus komet Halley di atas. Itulah pengajaran tanpa kolam yang ditegaskan wahyu pertama ini. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan dengan pena apa yang telah diketahui manusia sebelumnya, dan mengajarkan manusia tanpa pena apa yang belum ia ketahui. Al-Quran Surat Al-Alaq surat ke-96 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Sekali lagi terlihat betapa Al-Quran sejak dini memadukan usaha dan pertolongan Allah, akal dan qalbu, pikir dan zikir, iman dan ilmu. Akal tanpa qalbu menjadikan manusia seperti robot. Pikir tanpa zikir menjadikan manusia seperti setan. Iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi. Sedangkan ilmu tanpa iman bagikan pelita di tangan pencuri. Al-Quran sebagai kitab terpadu menghadapi dan memperlakukan peserta didiknya dengan memperhatikan keseluruhan unsur manusiawi, jiwa, akal, dan jasmaninya. Ketika Musa alaihissalam menerima wahyu ilahi yang menjadikan beliau tenggelam dalam situasi spiritual, Allah menyentakkannya dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi material. Wa ma tilka biyamini ka ya Musa. Apakah itu yang di tanganmu, hai Musa? Quran surat At-Toha surat ke-20 ayat 17. Musa sadar sambil menjawab, hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fima ma'aribu ukhra. Ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya dan memukul daun dengannya untuk kambingku, di samping keperluan lain. Quran surat Toha surat ke-20 ayat 18. Di sisi lain, agar peserta didiknya tidak larut dalam alam material, Al-Quran menggunakan benda-benda alam sehingga tali penghubung untuk mengingatkan manusia akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa segala sesuatu yang terjadi apapun adalah di bawah kekuasaan, pengetahuan, dan pengaturan Tuhan yang Maha Kuasa. Wa ma tasrudu min waraqati illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak sehelai daun pun yang gugur kecuali Dia mengetahuinya,
dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, tidak juga sesuatu yang basah atau kering, kecuali tertulis dalam kitab yang nyata dalam jangkauan pengetahuannya. Al-Quran surat ke-6 surat Al-An'am ayat 59. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Bukan kamu yang melempar ketika melempar, ketika Allah lah yang menganugerahkan kemampuan sehingga kamu mampu melempar. Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 17. Sungguh ayat-ayat Al-Quran merupakan serat yang membentuk tenunan kehidupan muslim serta benang yang menjadi rajutan jiwanya. Karena itu seringkali pada saat Al-Quran berbicara tentang satu persoalan menyangkut satu dimensi atau aspek tertentu, tiba-tiba ayat lain muncul berbicara tentang aspek atau dimensi lain yang secara sepintas terkesan saling berkaitan. Tetapi bagi orang yang tekun mempelajarinya akan menemukan keserasian hubungan yang amat mengagumkan, sama dengan keserasian hubungan yang memadukan gejolak dan bisikan-bisikan hati manusia, sehingga pada akhirnya dimensi atau aspek yang tadinya terkesan kacau menjadi terangkai dan terpadu indah bagi kalung mutiara yang tidak diketahui di mana ujung pangkalnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salah satu tujuan Al-Quran memilih sistematika demikian adalah untuk mengingatkan manusia, khususnya kaum muslimin, bahwa ajaran-ajaran Al-Quran adalah satu kesatuan terpadu yang tak dapat dipisah-pisahkan. Keharuman makanan tertentu seperti babi, ancaman terhadap yang enggan menyebarluaskan pengetahuan, anjuran. Saya ulangi, keharaman makanan tertentu seperti babi, ancaman terhadap yang enggan menyebarluaskan pengetahuan, anjuran bersedekah, kewajiban menegakkan hukum, wasiat sebelum kematian, kewajiban puasa, hubungan suami istri ditemukan Al-Quran secara berurut dalam belasan ayat surat Al-Baqarah. Mengapa demikian? Mengapa terkesan acak? Jawabannya antara lain adalah Al-Quran menghendaki agar umatnya melaksanakan ajarannya secara terpadu. Tidakkah babi lebih dianjurkan untuk dihindari daripada keengganan menyebarluaskan ilmu? Bersedekah tidak pula lebih penting daripada menegakkan hukum dan keadilan. Wasiat sebelum mati dan menunaikannya tidak kalah dari berpuasa di bulan Ramadan. Puasa dan ibadah lainnya tidak boleh menjadikan seseorang lupa pada kebutuhan jasmaniahnya, walaupun itu adalah hubungan seks antara suami istri. Demikian terlihat keterpaduan ajarannya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran menempuh berbagai cara guna mengantar manusia kepada kesempurnaan kemanusiaannya, antara lain dengan mengemukakan kisah faktual atau simbolik. Kitab suci Al-Quran tidak segan mengkisahkan kelemahan manusiawi, namun itu digambarkannya dengan kalimat indah lagi sopan
tanpa mengundang tepuk tangan, membangkitkan potensi negatif, tetapi untuk menggarisbawahi akibat buruk kelemahan itu, atau menggambarkan saat kesadaran manusia menghadapi godaan nafsu dan setan. Ketika Qarun yang kaya raya memamerkan kekayaannya dan merasa bahwa kekayaannya itu adalah hasil pengetahuan dan jerih payahnya, dan setelah enggan berkali-kali mendengar nasihat, terjadilah bencana longsor sehingga seperti bunyi firman Allah, wa khosafna bihi wa biha, maka kami benamkan dia dan hartanya ke dalam bumi. Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 81. Dan beritakanlah ya, dan berkatalah orang-orang yang kemarin mendambakan kedudukan Qarun, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya dan mempersempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, niscaya kita pun dibenamkannya. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang kikir. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 82. Dalam konteks menggambarkan kelemahan manusia, Al-Quran bahkan mengemukakan situasi, langkah konkret, dan kalimat-kalimat rayuan seorang wanita bersuami yang dimabuk cinta oleh kegagahan seorang pemuda yang tinggal di rumahnya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Maksudnya, setelah berulang kali merayu dengan berbagai cara terselubung, ditutupnya semua pintu dengan amat rapat, seraya berkata sambil menyerahkan dirinya kepada kekasihnya setelah berdandan, ayolah kemari, lakukan itu. Quran surat Yusuf ayat 23. Demikian, tetapi itu sama sekali berbeda dengan ulah sementara seniman yang memancing nafsu dan merangsang birahi. Al-Quran menggambarkannya sebagai satu kenyataan dalam diri manusia yang tidak harus ditutup-tutupi, tetapi tidak juga dibuka lebar selebar apa yang sering dipertontonkan di layar lebar atau di layar kaca. Al-Quran kemudian menguraikan sikap dan jawaban Nabi Yusuf, anak muda yang dirayu wanita itu, juga dengan 3 alasan penolakan seimbang dengan 3 cara rayuannya. Yang pertama dan kedua adalah, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya suamimu adalah tuanku yang memperlakukan aku dengan baik. Yang ketiga, khawatir kedua alasan itu belum cukup, innahu la yuflihudz zalimun, dan sesungguhnya tidak pernah dapat berbahagia orang yang berlaku aniaya. Dalam bidang pendidikan, Al-Quran menuntut bersatunya kata dengan sikap. Karena itu, keteladanan para pendidik dan tokoh masyarakat merupakan salah satu andalannya. Pada saat Al-Quran mewajibkan anak menghormati orang tuanya, pada saat itu pula ia mewajibkan orang tua mendidik anak-anaknya. Pada saat masyarakat diwajibkan mentaati Rasul dan para pemimpinnya, pada saat yang sama Rasul dan para pemimpin diperintahkan menunaikan amanah, menyayangi yang dipimpin sambil bermusyawarah dengan mereka.
Demikian Al-Quran menuntut keterpaduan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Tidak mungkin keberhasilan dapat tercapai tanpa keterpaduan itu. Tidak mungkin kita berhasil kalau beban pendidikan hanya dipikul oleh satu pihak atau hanya ditangani oleh guru dan dosen tertentu tanpa melibatkan seluruh unsur pendidikan. 20 tahun 2 bulan dan 22 hari lamanya ayat-ayat Al-Quran silih berganti turun, dan selama itu pula Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tekun mengajarkan Al-Quran dan membimbing umatnya, sehingga pada akhirnya mereka berhasil membangun masyarakat yang di dalamnya terpadu ilmu dan iman, nur dan hidayah, keadilan dan kemakmuran di bawah lindungan ridho dan ampunan ilahi. Kita dapat bertanya, mengapa 20 tahun lebih baru selesai dan berhasil? Boleh jadi jawabannya dapat kita simak dari hasil penelitian seorang guru besar Harvard University yang dilakukannya pada 40 negara untuk mengetahui faktor kemajuan atau kemunduran negara-negara itu. Salah satu faktor utamanya menurut sang guru besar adalah materi bacaan dan sajian yang disuguhkan khususnya kepada generasi muda. Ditemukannya bahwa 20 tahun menjelang kemajuan atau kemunduran negara-negara yang ditelitinya itu, para generasi muda dibekali dengan sajian dan bacaan tertentu. Setelah 20 tahun generasi muda itu berperan dalam berbagai aktivitas peranan yang pada hakikatnya diarahkan oleh kandungan bacaan dan sajian yang disuguhkan itu. Demikian dampak bacaan terlihat setelah berlalu 20 tahun, sama dengan lama turunnya Al-Quran. Kalau demikian, jangan menunggu dampak bacaan terhadap anak-anak kita kecuali 20 tahun kemudian. Siapapun boleh optimis atau pesimis, tergantung dari penilaian tentang bacaan dan sajian itu. Namun kalau melihat kegairahan anak-anak dan remaja membaca Al-Quran serta kegairahan umat mempelajari kandungannya, maka kita wajib optimis karena kita sepenuhnya yakin bahwa keberhasilan Rasul dan generasi terdahulu dalam membangun peradaban Islam yang jaya selama sekitar 800 tahun adalah karena Al-Quran yang mereka baca dan hayati, mendorong pengembangan ilmu dan teknologi serta kecerahan pikiran dan kesucian hati. Kita wajar optimis melihat kesungguhan pemerintah menangani pendidikan serta tekadnya mencanangkan wajib belajar. Ayat watawasau bil haqq dalam surat Al-Asr ayat 3 bukan saja mencanangkan wajib belajar, tetapi juga wajib mengajar. Bukankah tawasau berarti saling berpesan, saling mengajar, sedang al-haq atau kebenaran adalah hasil pencarian ilmu. Mencari kebaikan menghasilkan akhlak, mencari keindahan menghasilkan seni, dan mencari kebenaran menghasilkan ilmu. Ketiga unsur itulah yang menghasilkan sekaligus mewarnai suatu peradaban. Al-Quran yang sering kita peringati nuzulnya ini bertujuan antara lain: satu, untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari segala bentuk syirik, serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam. Keyakinan yang tidak semata-mata sebagai suatu konsep
teologis, tetapi falsafah hidup dan kehidupan umat manusia. Yang kedua, untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa umat manusia merupakan suatu umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta, kesatuan kehidupan dunia dan akhirat, natural dan supranatural, kesatuan ilmu, iman dan rasio, kesatuan kebenaran, kesatuan kepribadian manusia, kesatuan kemerdekaan dan determinisme, kesatuan sosial, politik, dan ekonomi, dan kesemuanya berada di bawah satu keesaan, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk mengajar manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup, serta pemerasan manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan nikmat dan kasih sayang, dengan menjadikan keadilan sosial sebagai landasan pokok kehidupan masyarakat manusia. Yang ketujuh, untuk memberikan jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan umatan wasaton yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kedelapan, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi guna menciptakan satu peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan paduan dan panduan nur ilahi. Demikian sebagian tujuan kehadiran Al-Quran, tujuan yang terpadu dan menyeluruh, bukan sekedar mewajibkan pendekatan religius yang bersifat ritual atau mistik yang dapat menimbulkan formalitas dan kegersangan. Al-Quran adalah petunjuknya yang bila dipelajari akan membantu kita menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi penyelesaian berbagai problem hidup, apalagi apabila dihayati dan diamalkan akan menjadikan pikiran, rasa, dan karsa kita mengarah kepada realitas keimanan yang dibutuhkan bagi stabilitas dan ketentraman hidup pribadi dan masyarakat. Itulah Al-Quran dengan gaya bahasanya yang merangsang akal dan menyentuh rasa, dapat menggugah kita menerima dan memberikan kasih dan keharuman cinta, sehingga dapat mengarahkan kita untuk memberi sebagian dari apa yang kita miliki untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Itulah Al-Quran yang ajarannya telah merupakan kekayaan spiritual bangsa kita dan yang telah tumbuh subur dalam negara kita. Demikian, terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.